Saat ini telah muncul pemberitaan mengenai Pandemi virus corona strain juga baru dikhawatirkan virus menghambat berbagai rencana COVID-19 pembangunan Tidak di hanya yang Indonesia. menurut memporak-porandakan berbagai Antisipasi data seperti apa yang negara sudah dilakukan memiliki dan akan tingkat dilakukan pemerintah penyebaran mengatasi yang perlambatan lebih ini. dan Kita sudah kemiskinan. tersambung bersama Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks. Ya, saya Faris Iqbal Putra Wirawan dengan NPM D1 Eko 19013. Saya di sini bersama Mbak Natasha Vidya. Dia adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Kebidanan, jurusan Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Kenapa saya memilih seorang mahasiswi dari jurusan kesehatan? Karena berhubung kita lagi di masa pandemi ini COVID-19, mungkin mahasiswi kesehatan bisa lebih banyak tahu tentang masalah-masalah COVID ini. Dan sekarang ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih sama Natasha. Ya, Tentang seputar COVID dan tentunya tentang peran media massa di masa pandemi sekarang. Menurut Natasha, bagaimana perkembangan COVID-19 sekarang? Maksudnya tuh lebih ke arah titik terang atau lebih parah? Coba saya mau dengar dari seorang mahasiswi ini, ya kan? Oke, jadi sebelumnya kita udah tahu kalau COVID-19 ini menyebabkan beberapa kendala di aktivitas kita sehari-hari ya, terutama kuliah atau kerja atau ya pelajar pun mengalami kendala karena adanya COVID ini. Dan menurut saya masa sekarang ini itu lebih ke sudah pernah kita jalani sebelumnya ya, apalagi kemarin sudah sempat ada isu bahwa sekolah online itu akan ditiadakan, kita akan lanjut ke sekolah offline. Menurut saya sudah ada perkembangan dari waktu kita pertama kali mendapatkan bencana terserangnya virus ini. Apalagi sekarang juga sudah disebarnya vaksin ke seluruh Indonesia. Jadi menurut saya perkembangannya ya sudah jauh berbeda dari awal-awal terkena pandemi ini. Jadi lebih ke titik terang, udah dapat titik terangnya kayak gitu ya, lebih ke arah kebaik. Iya, sudah dapat titik terang. Tapi kita belum bisa memutuskan apakah ini sudah selesai atau sudah rampung begitu ya. Karena kalau masalah titik terang ya kita sudah dapatkan vaksin dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah solusi untuk pandemi kita saat ini. Amin. Terus nih, dampak yang kamu rasakan sebagai mahasiswi, dampak ya maksudnya kayak sekarang kita virtual contohnya, terus dampaknya apa aja deh? Atau keuangan, uang jajan dipotong atau gimana? Ya baik, kalau dampak sangat dirasakan sekali ya dampaknya, terutama bagi saya yang notabene adalah mahasiswi kebidanan yang sangat menekankan kepada keterampilan seperti itu. Jadi jika teorinya sudah saya dapatkan, misal kita ambil contoh cara menginfus pasien ya, teorinya sudah saya dapatkan, sudah saya hafalkan begini. Tapi begitu kita lakukan praktek, itu kadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan di lapangan. Dan karena dijalankan pembelajaran ini secara online, maksud saya, jadi tidak terrealisasi dengan baik seperti itu. Karena ya pelajaran kami ini tentang keterampilan, bukan hanya tentang teori. Jadi susah ya, maksudnya tuh banyak dampak negatifnya daripada positif. Mungkin positifnya yang bagi-bagi kaum yang mageran, yang males ke kampus, mungkin itu jadi dampak positif bagi mereka. Terus saya ingin bertanya nih tentang,
kan banyak tuh media massa, media sosial terutama untuk kita yang generasi milenial ini. Pendapat Natasha tentang peran penting media massa atau media sosial di masa pandemi ini? Peran penting ya, sangat berperan penting ya, karena kita tidak bisa terjalin secara langsung, tidak bisa berkomunikasi secara langsung, dan menurut saya seiring dengan adanya pandemi ini semakin banyak sosial media yang menyediakan layanan tatap muka seperti itu kan, dan menurut saya itu sangat membantu agar kita tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan meminimalisir kendala seperti itu. Jadi sangat diperlukan media massa pada saat ini. Coba media massa yang maksud saya tuh lebih ke itu tadi kan, kita media sosial tuh kan, tentang yang Natasha bilang tadi. Terus sekarang ke media massa kayak pemberitaan seperti itu, tentang ya stasiun televisi bisa, terus media massa. Oh iya, itu sangat penting karena masyarakat bisa menerima informasi, bisa menerima berbagai contoh ataupun semua, maksudnya interaksi dari protokol kesehatan pemerintah itu dapat disalurkan ke masyarakat itu kan melalui berita-berita di televisi ya. Kemudian berapa jumlah masyarakat yang terkena COVID di wilayah ini seperti itu. Jadi itu menjadi penyambung lidahnya pemerintah seperti itu ya? Iya benar. Terus gini, tadi kan itu mengarah ke positifnya, kita sekarang beralih ke negatifnya. Coba media massa sekarang kan banyak nih, menurut orang-orang yang saya dengar selama ini, banyak media massa yang meresahkan sebagian masyarakat, yang bagaimana tuh membuat dia tuh resah dan takut terhadap COVID. Banyak nih media massa yang memberitakan tentang keburukan COVID, bukan malah edukasi untuk menyelamatkan kita dari COVID kayak gitu. Banyak yang pemberitaan tentang COVID seperti ini. Jadi pendapat Natasha tentang adanya pemberitaan yang seperti itu yang membuat masyarakat takut dan tentang hoax yang beredar. Jadi kalau tentang hoax itu kan sebenarnya oknum ya. Kita tidak bisa menyamaratakan semua media massa itu bersifat hoax, itu tidak. Dan jika masyarakat memandang bahwa informasi mengenai COVID itu meresahkan, menurut saya itu masalahnya ada di masyarakat. Karena justru kita itu bukannya menghindar, tapi mengetahui dan mencegah seperti itu. Kalau kita saja sudah menghindar dari segala informasi yang didapatkan dengan alasan takut atau hanya bikin resah, itu yang salah bukan media massa, itu masyarakat. Namun jika berbicara tentang hoax, ya hoax itu oknum. Demi banyak media-media ya, saya tidak menyebutkan media, tapi dengan mengatasnamakan rating menyebarkan hoax. Ya, menebar itu oknum. Seperti itu kan? Iya, itu baru yang dibilang meresahkan dan salah media massa adalah hoax itu. Tapi itu oknum, tidak semua media massa seperti itu. Jadi kesimpulannya nggak semua media massa yang meresahkan masyarakat. Iya, benar. Dan balik lagi ke kita ya, bagaimana mengelola semua data yang kita dapat agar terpercaya seperti itu. Jangan langsung ditelan bulat-bulat semuanya. Jadi tadi kan udah dapat penjelasan tentang COVID, terus tentang peran penting media massa. Nih pertanyaannya nih lebih ke pribadi, mungkin media massa mana yang dipilih oleh Natasha yang terbaik lah, maksudnya tuh kayak media sosial apa, Instagram atau media massa merek apa gitu yang menurut Natasha yang paling terbaik lah, yang paling bagus beritanya, yang dipercayai. Semuanya bagus tapi yang paling
Natasha percayai? Misalnya media massa, mungkin Saat media ini massa ya. offline, media massa online, atau media sosial juga bisa. Kira-kira apa yang membuat Natasha percaya dengan, kan banyak tadi berita hoax atau segala macam. Kalau untuk saat ini, saya rasa media yang belum tersebar hoax ya itu di Line Today, Lain aplikasi Line. lain Jadi kalau sering kita lihat berita-berita di Instagram yang kadang sudah di-share padahal belum ada kejelasan seperti itu. Juga ada berita-berita di media platform TikTok misalnya. Sudah mengundang berbagai macam argumen masyarakat, ternyata itu belum terbukti ada benarnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Line Today, itu sepertinya yang masuk adalah berita yang kronologinya sudah bisa dipastikan. Tapi saya tidak memberatkan ke satu media platform ya. Maksud saya contoh-contohnya. Kalau untuk media-media yang lain seperti media massa berbentuk yang offline seperti koran atau majalah, mungkin itu dulu sering dipergunakan. Sekarang kan udah ke media massa yang online seperti koran online atau TV online kayak gitu. Kalau untuk TV mungkin stasiun televisi apa yang sering Natasha suka dengar, ini akurat nih. Meskipun emang semuanya hampir sama rata memberitakan tentang COVID, buka siaran TV COVID lagi, pagi siang sore COVID. Tapi mungkin kan ada salah satu siaran yang Natasha percayai, yang Natasha suka lah. Kira-kira jujur saja ya, karena saya mungkin bukan penggemar berita yang ada di televisi. Saya kurang mengetahui. Tapi menurut saya sepanjang seringnya saya melihat orang tua nonton atau masyarakat sering bilang, katanya ya, saya tidak memastikan, Metro TV dan CNN itu masih menjadi pemberitaan yang paling akurat. Oh ya, bukan yang lain-lain kayak Indosiar atau enggak ya, itu azab. Yaudah, itu aja pertanyaan yang saya ajukan, yang saya tanyakan kepada narasumber saya, yaitu salah seorang mahasiswi kebidanan Poltekkes Kemenkes Kota Bengkulu. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf sebelumnya kita belum bisa berjumpa karena kondisi pandemi ini. Social distancing. Ya, social distancing. Oke, terima kasih Ida. Sampai jumpa.